Keyakinan fundamental orang Muslim adalah bahwa Quran merupakan firman Allah. Oleh karena itu, tidak mengandung sumber-sumber manusiawi. Ada orang-orang Muslim ortodoks yang bahkan mengklaim Quran itu kekal, dan suatu salinan yang sempurna senantiasa disimpan Allah di surga. Namun, walaupun demikian, ada pandangan kuat dari mereka yang mendengar Quran pertama kalinya, yaitu bahwa Muhammad hanyalah mengulangi materi yang sudah tidak asing lagi. Dan, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat yang seperti ini. Kalau kami mengendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini." Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng-dongengan orang-orang purbakala. Ini tercatat di Quran, bab 8 ayat 31, dan juga bisa dilihat di Quran, bab 6 ayat 25. Ternyata, gugatan ini sangat akurat. Kita tidak hanya dapat menunjukkan bahwa Quran memang memuat dongeng-dongeng orang purbakala, namun kita juga mampu menunjukkan dengan tepat hal purbakala yang mana yang disalin Muhammad kepada materinya. Sisa akhir bagian ini akan menunjukkan dari mana Muhammad mendapatkan materinya. Hal ini membuktikan bahwa yang dianggap perkataan literal Allah memuat sejumlah besar ayat-ayat yang diplagiat. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut. Quran, bab 21 ayat 51 hingga 70, di mana Ibrahim mempermasalahkan penyembahan berhala ayahnya, adalah pengutipan ulang mentah-mentah ilustrasi bahayanya penyembahan berhala yang diciptakan oleh seorang rabi Yahudi, Rabi Hia, yang dikisahkan ulang dalam Midrash Rabbah. Kisah ini tidak dipandang sebagai terinspirasi atau otoritatif, dan oleh karena itu tidak menjadi bagian dari kitab suci Yahudi maupun Kristen. Alih-alih, hanya dipandang sebagai sebuah perenungan mengenai bahaya menyembah berhala. Namun, dengan utuh kisah ini dimasukkan ke dalam Quran sebagai bagian dari firman kekal Allah. Harus diperhatikan bahwa kisah ini berasal dari masa yang sangat jauh sebelum kedatangan Islam, karena penafsirannya mengenai reaksi Ibrahim terhadap penyembahan berhala didiskusikan oleh cendekiawan Kristen Jerome. Quran, bab 5 ayat 35, di mana seekor gagak menunjukkan Kain bagaimana cara mengubur adiknya yang mati, memiliki daftar silsilah yang panjang dalam cerita rakyat Yahudi. Kisah ini diceritakan dalam kumpulan mitos dan fabel Yahudi, yang dikenal sebagai Pirkei Rabbi Eliezer, yang merupakan bagian dari Midrash, yang kemudian menjadi bagian dari Talmud. Quran, bab 27 ayat 40, yang mengisahkan Salomo dan Ratu Sheba, menjiplak manuskrip Yahudi lainnya yang jauh lebih tua, yaitu Targum Esther yang kedua, Targum Sheni. Teks seutuhnya dari kisah ini dalam kedua dokumen dapat dilihat dalam catatan akhir, dan bahkan perbandingan superficial pun akan semakin memperjelas dari mana Muhammad mendapatkan materinya.